Assalamualaikum. Di negara tertentu ya, kayak Filipina atau yang sebangsanya itu, soal judi online benar-benar masalah nasional yang masif. Apalagi musim Piala Dunia kayak gini nih, menggila tuh, seperti biasanya. Di Indonesia juga ada. Nah, walaupun nggak separah Filipina ya, ini kita mesti memetik hikmah tuh dari sana. Di sana tuh ya, terkait soal judi, ada juga sih ibu-ibu, keluarga-keluarga gitu ya, yang anti judi. Cuma banyaknya tuh masa bodoh aja. Banyaknya mikirnya kayak gini, ah biarin orang-orang pada judi, yang penting kita enggak. Nah, sikap masa bodoh yang cari selamat sendiri ini ya, tidak cukup. Kita gambarkan nih dengan suatu cerita ya, bukan kisah nyata tapi anekdot nih. Zaman pandemi dulu ya, dimana orang-orang kan pertumbangan tuh. Di Filipina juga kayak gitu. Dan kalian tahu ya, itu yang tumbang nggak cuma yang keranjingan judi, nggak cuma yang keranjingan maksiat, semua bisa kena. Bener kan ya? Suatu hari, 3 orang, 3 ibu-ibu tumbang bersamaan. Judia, Neti, sama Anti. Aduh, namanya kok kayak orang Indonesia, tapi ini Filipina ya. Anti ini yang paling anti judi, malah paling ngap-ngapan tuh. Kena pandeminya. Nggak sampai meninggal sih. Tapi tiga-tiganya itu Alkisah mati suri. Nah, saat mati suri ternyata terus apa coba? Didatengin sama malaikat. Namanya anekdot kan ya. Si ibu pertama, Judia tuh, si biang judi, tanya sama malaikat. Judia, kamu biang judi atau bukan? Iya bro. Wah, di hadapan malaikat ya Judia jujur aja lah ya. Malaikat dia panggil bro sekalian. Malaikat terus menghargai kejujurannya. Bagus, kamu jujur. Terus, oleh malaikat Judia ini walaupun statusnya belum mati beneran, baru mati suri, diizinkan lah lihat-lihat surga. Dia diberi pakaian, kaos singlet, dan celana pendek. Sana, silahkan jalan-jalan di surga. Judia pun terus jogging, menikmati segarnya hawa surga. Malaikat terus nanyain ibu-ibu muda yang kedua, si Neti. Orang Filipina nih ya, bukan orang Ciledug. Neti, kamu suka judi atau anti judi? Enggak kok, gue netral-netral aja. Gue nggak pernah judi online. Malaikat kok mau lu bohongin. Iya sih, iya pernah lah judi. Tapi jarang kok, gak sesering judi ya. Paling seumur hidup cuma nyoba 1-2 kali doang. Oh, bohong lagi. Di catatan kami nih ya, 1-2 kali setiap bulan. Ya, beda dikit, maaf deh. Dan karena Neti udah minta maaf ya, selain itu keranjingan judinya juga nggak separah judian tadi, dia pun terus diizinkan juga jalan-jalan di surga, dikasih pakaian jogging yang lebih lengkap. Sana, sekarang kami mau bangunin tetangga kalian Senora Anti. Waduh, berbeda dengan dua tetangganya tadi ya. Anti ini beneran sesuai namanya, anti judi, anti judol. Karena itu, oleh para malaikat terus dikasih baju yang lebih lengkap. Wih, di awal-awal sih, 3 ibu-ibu muda itu ketawa-tawa tuh, jalan-jalan di surga gitu ya. Foto bersama segala di studio, antri sama yang prewedding dan wisudaan. Si Judia terus bilang, nanti ternyata di surga sini yang keranjingan judi kayak gue cuma beda baju dikit doang ya sama si anti judol. Nah, tapi begitu masuk ke daerah salju-salju, baru deh Neti dan Judia ini menggigil kedinginan. Waduh, kapok deh gue nyoba-nyoba main judi, kalau gini situasinya di surga. Neti pun terus tersadar. Apalagi gue, Net, bulu-bulu ketek aja rontok semua, Judia lebih menggigil lagi. Mana singletnya lower lagi. Mereka pun terus susah payah cari shelter. Dan di shelter itu ketemulah mereka sama Senora Anti yang tadi. Mereka pikir ya, karena baju musim dinginnya paling lengkap, Anti itu PW banget pasti. Ternyata Anti itu malah nangis sejadi-jadinya. Anti, kok lu malah nangis sampai guling-guling gini sih? Bukannya lu udah dapat pakaian yang paling mantep buat musim salju? Iya sih, soal pakaian gue nggak ada masalah. Nah, terus, kenapa dong lu nangis? Ya soalnya tadi pas jalan-jalan, gue ketemu sama suami gue. Sama malaikat ternyata dia nggak dikasih pakaian apa-apa tuh. Cuma dikasih KOTK. Wah, amit-amit cabang bayi. Suami lu keranjingan judinya sampai kayak apa tuh? Kok cuma dikasih KOTK? Ukuran L pasti kan ya. Mending kalau L. Extra small. Waduh, itu sih kelasnya kelas anak meri. Ini isunya bukan masalah ukuran, sis. Oh, iya ya. Bukan masalah ukuran. Tapi kalau pas salju-salju gini, bisa mengkerut segede curut kali ya. Neti dan Judia pun terus tepok jidat.
Mana dia terus duper Kasuari Papua lagi. Nanti pun melanjut nangis guling-guling. Oh alah, ini gambarnya kok si suami malah kebuntel daun pisang. Biar nggak masuk angin mungkin ya. Nah, itu deh ceritanya. Apa hikmahnya? Silahkan direnungkan sendiri. Intinya di sini, kalau kita terlalu bersikap masa bodoh terhadap ketidakberesan di sekeliling, yang ntar ujungnya kita bisa jadi nangis guling-guling. Gitu deh. Ini sekedar anekdot aja lah ya buat intermezzo. Terima kasih. Wassalam.